Halo Sobat Justisia, sebuah akta menjadi salah satu barang bukti yang dianggap sah di mata hukum. Kekuatan hukum sebuah akta dalam pandangan hukum menjadi sebuah bukti penting asas kepemilikan suatu benda ataupun properti. Melalui akta kepemilikan, maka akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Namun, keberadaan dua jenis akta, yakni akta otentik serta akta di bawah tangan, tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana keduanya dianggap sebagai bukti tertulis. Dalam kacamata hukum, akta merupakan tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti atas perbuatan hukum. Lalu seperti apa perbedaan dari akta otentik serta akta di bawah tangan tersebut? Mari kita simak pada edukasi hukum kali ini. Sebelum mengetahui perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, kita perlu tahu mengenai arti dari akta itu sendiri. Dalam kacamata hukum, akta merupakan tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti atas perbuatan hukum tersebut. Sedangkan menurut KBBI, akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat resmi. Tujuan pembuatan akta yakni untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang penting yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, akta juga diatur dalam ketentuan pasal 1867 KUH Perdata. Berdasarkan KUH Perdata, dijelaskan bahwa akta dibagi menjadi dua, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Perihal tersebut dijelaskan dalam pasal 1867 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Mengutip pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dapat kita pahami bahwa sebuah akta dikatakan otentik apabila memenuhi dua kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Pejabat yang berhak untuk menentukan suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta yang dimaksud. Dalam hal ini, pejabat yang dimaksud ialah pejabat kantor urusan agama, pejabat pencatatan sipil yang bertugas membuat akta nikah, serta pejabat pembuat akta tanah. Akta otentik dapat menjadi salah satu alat bukti dalam persidangan yang memberikan kebenaran di hadapan hakim dalam kepemilikan suatu barang, properti, perusahaan, atau perjanjian. Hal ini menjadikan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum dan tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan dengan syarat tertentu. Pernyataan ini didasarkan pada pasal 1870 KUH Perdata yang menyebutkan, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik ini memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang ada di dalamnya. Sementara akta di bawah tangan merupakan sebuah perjanjian yang ditandatangani tanpa perantara seorang pejabat umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata. Akta di bawah tangan umumnya digunakan dalam suatu perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya peran pejabat umum. Dalam pasal 1875 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang-orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal ini, akta di bawah tangan yang telah ditandatangani dianggap menjadi otentik di muka hukum dan dianggap kuat sebagai bukti dalam pandangan hukum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa akta otentik merupakan akta yang dianggap sah berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata dengan disetujuinya sebuah perjanjian secara tertulis di hadapan hukum. Sementara, akta di bawah tangan dapat berlaku apabila masih memenuhi syarat sah perjanjian dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan
perjanjian yang telah disepakati. Sekian edukasi hukum kali ini. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di Justisia Official, Justisia Training Center, Crystal of Law Education.